Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kusuma. Oke, di video kali ini saya akan sharing kultur shock yang saya alami selama tinggal di Turki ya. Tapi ini dari sudut pandang saya dan yang saya alami ya. Oke, stay tune di channel saya ya. Oke, pertama-tama yang saya alami kultur shock yang pertama ya. Di sini itu orang Turki itu orang-orang yang menurut saya itu orang-orangnya tuh super duper bersih banget. Entah itu dari sebagian atau keseluruhan saya kurang tahu ya, tapi saya mengamati dari keluarga saya dan lingkungan saya, tetangga-tetangga saya itu orang-orangnya bersih dan mereka tuh rajin bersih-bersih sama rapi gitu loh. Sampai kadang itu istilahnya itu lantai itu bisa buat ngaca gitu. Jadi kayak nggak tahan gitu melihat kotor sedikit gitu ya. Tapi alhamdulillah mertua saya nggak banyak protes ke saya harus ini itu harus bersih itu, alhamdulillah enggak. Jadi terima apa adanya, kalau mau bersih ya silahkan, kalau enggak ya udah nggak apa-apa gitu. Terus kultur shock yang kedua, untuk saya itu setiap ada tamu, entah tetangga, entah teman, atau saudara kerabat yang datang, rumah ada kondisi bersih itu tentu ya. Mereka datang, kita harus pakai baju yang bagus, nggak kayak biasanya yang aku di Indonesia gitu, pakai daster itu bodo amat gitu, nggak apa-apa gitu. Di sini tuh bener-bener harus pakai baju yang bagus. Buat aku tuh yang kadang tuh malas buat ganti baju juga, yang menurutku pakai baju yang masih bisa enak dipandang, tapi buat mereka itu kayak nggak bagus gitu. Terus harus ngucapin Hoşgeldin atau selamat datang gitu ya, entah itu tetangga yang datang atau teman atau kerabat gitu ya. Kalau di Indo kan kalau mau datang ya kadang datang aja, jarang gitu kalau bilang selamat datang, kecuali kalau kita lama nggak ketemu gitu ya. Kalau di Turki meski setiap hari ketemu, sehari 3 kali berkunjung ke rumah, kita tetap mengucapkan Hoşgeldin, selamat datang. Habis itu tamu duduk itu jangan lupa kita bikin teh itu, yang mereka harus minum teh bergelas-gelas gitu. Sampai kadang itu saya gitu kadang ngeluh pasti gitu ya, kalau pertama gitu harus nuangin teh, bolak-balik nuangin teh. Tapi alhamdulillah saya nggak, dulu itu waktu shock kultur itu nggak begitu malas gitu. Iya sih, akhirnya mertua saya yang kadang nuangin teh atau suami saya gitu. Dan saya protes, kenapa sih nggak minum aja langsung di gelas yang besar, kenapa harus kecil, harus bolak-balik, katanya nggak nikmat kalau nggak pakai gelas kecil, gelas khasnya Turki gitu, gelas minum teh gitu. Jangan lupa juga cemil-cemilannya seperti kacang-kacangan atau biskuit atau kayak apa ya, kayak biskuit kering gitu atau kacang-kacangan gitu. Kalau habis ngeteh, nanti belum selesai juga, sebelum pulang jangan lupa minum kopi dulu. Jadi jamuannya harus ada teh, harus ada kopi Turki sama aneka cemilan-cemilan gitu. Tuh, gelasnya kopinya pun juga kecil gitu ya. Di sini tuh kopi itu dimasak sekaligus diaduk di kompornya gitu, atau ada mesinnya kopi gitu ya. Kalau di Indo kan biasanya kopi dimasukin gelas dulu baru dituangin ke air panas. Kalau Turki dicampur langsung dimasak aduk gitu. Setelah itu ya, setelah pulang nanti belum kita harus beres-beres, kalau ada mesin untuk pencuci piring biasanya tinggal dimasukkan aja sih, cuci piring, pencuci gelas gitu dimasukkan langsung, nggak apa-apa. Kalau nggak ada ya kita cuci manual, tapi alhamdulillah di rumah ada, jadi nggak perlu nyuci. Terus kultur shock yang ketiga, kalau saya sendiri keluar rumah gitu ya,
sekalipun ke market depan gitu ya harus pakai baju yang kayak bagus lah dipandang gitu, nggak seperti saya di Indo sebelah market aja saya mau pakai daster bodo amat gitu ya. Kalau di sini nggak, entah mau ke tetangga, entah mau ke market depan, cuma sebelah yang ke tetangga nempel gini aja kayak nempel dindingnya gitu aja harus pakai baju yang bagus juga gitu. Tapi saya jarang pergi ke tetangga ya, soalnya nggak begitu kenal juga. Terus apa lagi ya, oh yang keempat, orang Turki itu entah mereka tuh ngomongnya tuh suaranya keras ya. Jadi dulu tuh pertama kali tinggal gitu, pertama tinggal gitu diajak ngomong tuh saya ngerasa kayak dimarahin, tapi ternyata enggak, emang mereka tuh kalau ngomong itu volumenya besar gitu. Saya sempat protes, katanya ya emang kulturnya gitu. Ya udah sih, terus akhirnya lama-kelamaan jadi biasa. Jadi sekarang saya juga ikutan kalau ngomong suaranya keras, nggak bisa pelan. Padahal tuh di Indo ngomongnya bisa santai gitu, sekarang nggak kayak ngegas gitu ngomongnya. Terus sosok yang kelima saya alami di sini tuh apa ya, harus keseringan jalan ya. Itu ya, ini nggak tahu sih kultur shock atau umumnya, tapi untuk saya masih kultur shock ya. Harus kemana-mana jalan yang kebiasaan mungkin di Indonesia cuma melangkah dikit aja gitu naik motor gitu ya. Kalau di sini aduh 1 kilo sampai 5 kilo dijabanin kalau jalan kaki. Jadi pertama juga ngeluh capeknya, tapi lama-lamaan enak gitu. Soalnya di sini rata-rata orangnya jalan kaki, pengguna motor di sini dikit ya, lebih ke pengguna angkutan umum, kereta, bus atau mobil gitu sih. Terus kultur shock yang keenam, makanan. Jadi makanan itu tiap pagi pasti sarapan itu pakai, mereka pasti sarapan minum teh itu pasti ya, itu nggak bisa ditinggalin gitu. Terus sama makan roti ya, aku pernah sih makanan berat gitu, masak nasi gitu. Pertama keluargaku kaget sih, kamu pagi-pagi udah makanan berat ya gini-gini. Tapi lama-lama sekarang udah biasa. Jadi namanya mau makan pagi aku juga bikin sarapan aku sendiri, nasi atau sama telur gitu, goreng telur gitu. Kalau mereka makan roti sama telur, zaitun dan aneka selai gitu. Tapi kalau saya males masak, yang ngikutin mereka cuma pakai roti sama selai coklat ya. Terus untuk kultur shock yang ketujuh, mereka mereka nggak pernah makan pakai tangan kecuali kayak ngerobek roti gitu ya. Jadi pas aku pertama kali makan pakai tangan gitu ya kayak lapang gitu, mereka tuh ngeliatin suami tuh sama dua gitu. Bilangin sama suamiku, kayak nggak ada sendok ya, kenapa kamu makan pakai tangan gitu. Kata itu, aku bilang ya emang ini lebih nikmat, di Indonesia emang gitu ya. Iya, oh ya udah gitu, ya udah sampai sekarang ya udah kita makan. Aku biasanya makan pakai tangan gitu. Terus yang ke apa ya, selanjutnya harapan tuh saya apa ya, oh ya, di sini tuh kalau lagi musim dingin itu orang-orang Turki atau mungkin orang luarnya juga lainnya jarang mandi ya, saking dinginnya lah. Itu aku dulu kaget, karena aku sampai sekarang meski musim apapun aku tuh tetap mandi gitu sehari 2 kali. Kalau di Turki tuh winter itu mereka bisa mandi 2 hari sekali gitu. Kalau aku nggak bisa gitu. Kadang sampai ribut, kamu itu mandi setiap hari nanti jadi sakit gini bla 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 bla. Tapi aku bodo amat gitu, tetap aja karena mandi gitu. Terus kalau kadang beberapa kadang ada gitu beberapa tamu gitu, kalau namu itu kayak nggak tahu waktu ya. Di sini tuh namu tuh bisa sampai berlarut-larut dan kita harus standar ngajiin hidangan gitu. Tapi untungnya aku kalau ada tamu gitu kadang nggak begitu ikut ngobrol, jadi aku masuk kamar aja. Jadi mereka bisa sampai malam gitu, yang kadang sampai capek. Dan selalu ada aja yang diobrolin lah menurut aku gitu ya. Oke, terus di sini tuh kayak
setiap saya ya di sini aku tuh sukanya setiap orang itu kalau ngeliat apa yang indah gitu selalu bilang masya Allah gitu ya, apa gitu yang dilihat langsung masya Allah gitu. Aku juga kadang oh budayanya bagus gitu, tapi ada juga yang kadang aku itu nggak suka, sedikit-dikit itu bilang aib, sedikit-dikit bilang aib. Misal kayak aku kebiasaan gitu, aku kan biasa itu sama teman-temanku gitu ngobrol gitu, kayak maaf kayak kentut gitu ya, emang itu nggak sopan ya, tapi kadang itu kan buat canda-candaan gitu, dia bilang gitu, gitu. Gitu, kalau lagi bertamu main HP terus emang itu nggak baik, tapi kadang bilang aib gitu, pokoknya dikit-dikit di sini tuh aib gitu. Oke, terus apa lagi ya? Itu aja, nanti kita lanjut ke episode selanjutnya ya. Sampai dulu sampai di sini dulu ya video saya ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.